Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, tidak kurang suatu apa. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa yahrumur riya'u fis shalah wa ghairiha, dan haramlah oleh riya dalam salat, wa ghairiha, dan dalam lainnya salat. Wa huwa, dan dianya riya itu al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia. Kemudian wa yubtilus salatal kalamu amdan, dan membatalkan akan salat oleh berbicara, hal keadaan berbicara sengaja. Walau biharfaini, walau ada ianya kalam itu dengan 2 huruf. Wa nasian, dan hal keadaan berkalam itu yang lupa, ing kasura, jika banyak ianya kalam. Wa yubtiluhal amalu, dan membatalkan akannya salat oleh amal. Amal apa? Amal kasir, oleh amal yang banyak. Kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah berturut-turut nanti. Wal aklu, dan membatalkan akan salat oleh makan. Wasyurubu, dan oleh minum. Wangkisyaful aurati, dan oleh terbuka aurat. Illam tustar halan, jika tidak ditutup akan dianya aurat halan ketika itu juga. Wauku'un najasah, semuanya kita ataf ke sono, membatalkan akannya salat lagi oleh wuku'un najasah, oleh jatuh najis. Illam tulqa, jika tidak dilempar akan dianya najis halan ketika itu juga. Min ghairi hamlin, dari ketiadaan membawa najis, mengangkat najis. Wa yubtiluha sabqul imam bi ruknaini fi'liyaini, dan membatalkan akan salat oleh mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Wa kadat takhallufu bihima, demikian juga membatalkan salat oleh at-takhalluf, tertinggal dari imam, bihima, dengan keduanya 2 rukun. Nah, sampai di situ. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, wa yahrumur riya, haramlah oleh riya dalam salat dan lainnya salat. Apa arti riya? Beramal karena manusia. Artinya di samping beramal karena Allah juga ada niatnya beramal untuk orang lain. Nah, ini namanya riya. Di sini kata beliau, wa huwa syirkul asghar, dianya riya itu syirik yang kecil. Syirik kecil dalam arti lam yukhrij minal millah, tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Tapi bahaya juga ini. Bahaya juga. Dalam istilah yang lain disebut syirkul khafi, syirik tersembunyi. Arti tersembunyi, enggak sadar kita sedang melakukan kesyirikan, dan sangat halus sekali dia. Tahu-tahu aja kayak semut paling kecil, tahu-tahu udah di hidung kita, enggak tahu kapan datangnya. Begitu juga tiba-tiba kita udah riya aja. Nah, jadi begitu. Ini perlu kita usahakan untuk menghindarkan diri dari riya. Hukumnya haram baik dalam sholat dan lainnya sholat. Dalam sholat misalkan, fardhan kanat au naflan, fardu ada ianya sholat atau sunnah. Sholat sunnah, sholat fardu sama saja. Kalau ada riyanya ya haram. Mestinya beribadah hanya kepada Allah. Ini kita menyekutukan Allah. Kita persembahkan ibadah juga kepada selain Allah. Dan dalam lainnya sholat. Artinya kasyami was sadaqah wal haji wal zikri wa jami'il qurabat. Seperti dalam puasa, dalam bersedekah, berhaji, dalam berzikir, dalam semua kurban, membantu orang lain, menolong orang lain, mengajarkan orang lain, semuanya kalau ada riyanya maka haram. Tentunya pahalanya hilang, terhapus. Kemudian beliau menyatakan wahwal amalu li ajlin nas, dianya riya itu beramal karena manusia. Walaupun ada karena Allahnya, tapi
ada tambahan karena manusia, apalagi kalau cuma karena manusia saja. Nah, lebih bahaya lagi. 5. Kita lihat nih penjelasan sedikit. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka. Takuti olehmu akan ini syirik. Hadzal syirka badal akan ini apa ini syirik. Kenapa kalian harus takut? Fa innahu jawab ittaqu. Kalau jawab pakai jumlah ismiyah pakai fa nih. Fa innahu. Maka sesungguhnya syirik itu akhfa, lebih sembunyi, lebih tersembunyi, min dabibin namli, daripada jalannya semut. Nah, lebih tersembunyi dari jalannya semut. Syirik itu lebih tersembunyi. Ada syirik yang terang, ada syirik yang tersembunyi. Di sini kelihatannya yang dimaksud riya. Nah, makanya disebut itu lebih tersembunyi min dabibin namli, dari jalannya semut. Semut yang kecil banget, di malam yang gelap gulita, berjalan di atas batu hitam, kakinya nggak kelihatan. Begitu juga riya, nggak terasa kita udah riya. Qila, dikatakan orang, kaifa nattaqihi. Bagaimana cara? Jadi kaifa ini bagaimana, hal keadaan bagaimana. Kami nattaqi, kami menghindari akannya syirik. Wa huwa akhfa min dabibin namli. Padahal dianya syirik itu lebih halus dari jalannya semut. Bagaimana caranya Rasulullah kami menghindarinya kalau dia memang sangat kecil banget, kami nggak sadar? Qala, berkata ianya Nabi, caranya qulu, katakan olehmu. Nabi mengajarkan doa supaya kita terhindar dari syirik besar dan syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami benar-benar kami berlindung kepadamu, an nusyrika, dari bahwa kami menyekutukan, bika, dengan engkau, syai'an, akan sesuatu na'lamuhu, sesuatu yang kami tahu akannya sesuatu. Na'lamu, kita na'at kepada syai'an. Wa nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, lima la na'lamu, bagi sesuatu yang kami tidak mengetahui akannya sesuatu. Selalu kita baca doa ini biar menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Ahmad. Kemudian yang nomor 6, wa yubtilus shalah, membatalkan akan salat oleh berbicara, amdan, hal keadaan berbicara sengaja. Nah, kalau sengaja berbicara batal salat. Ya, al-qalil wal kasir, sedikit atau banyak. Kalau sengaja sama aja. Amdan. 7. La sahwan, kalau lupa berarti nggak batal kalau sedikit. Amal kalamul kalil, adapun kalam yang sedikit, sahwan, nisbah lupa, fala tabtulu, maka fala yabtuluha, maka tidak membatalkan ianya kalam yang sedikit akannya salat, kama sayati, sebagaimana akan datang ya. Jadi kalau kalam sedikit kemudian nggak sengaja, nggak batal. Nah, sedikit. Jadi sedikit di sini maksudnya 4 kalimat lah, atau di bawah 4 kalimat. Nggak sengaja, itu nggak batal. Kalau lebih dari 4 kalimat, walaupun lupa udah batal. Itu lupanya udah jarang terjadi, masa dalam sholat lupa. Nah, membatalkan akan sholat oleh berbicara secara sengaja, walau biharfaini, walau ada ianya berbicara dengan 2 huruf. 2 huruf bicara. Ini 2 huruf mutawaliyah, ini 2 huruf yang beriring-iringan, berturut-turut. Mau. Mau berapa huruf? Kalau bahasa Indonesia udah 3 huruf ya. Mau kemana? Ayo. Ayo. 2 huruf. Dianggap 2 huruf, ayo. 2 huruf berturut-turut batal. Fala tabtulu bi ghairi mutawaliyah, ini maka tidak batal ianya salat dengan tidak beriring-iring. 2 huruf tidak beriring, 1 huruf a. Nanti 5 menit a lagi.
Tapi ngapain juga bicara kan? Maka tidak batal ianya sholat dengan tidak beriring-iring wa in kasurat, sekalipun banyak ianya huruf seperti ta, sa, ja. Kenapa? Li adami kaunihi kalaman, karena tidak keadaannya mazkur itu kalam, nggak disebut kalam itu. Karena huruf-huruf juga huruf tidak memberi paham. Kalau huruf seperti fi'il amar itu bahaya walaupun satu huruf bagi orang yang paham tentunya. Wan nutuku biharfin wahidin la yubtilu. Bermula mengucapkan dengan satu huruf itu tidak membatalkan ianya nutuk dengan satu huruf. Wa in kana muta'ammidan, sekalipun ada yang seorang itu yang sengaja mengucapkan satu huruf enggak batal sholat. Illa fi salasi halatin, kecuali pada 3 keadaan. Ada 3 keadaan walaupun satu huruf jadi batal sholat. Fa innahu yubtilu. Ada 3 keadaan. Sesungguhnya mengucapkan satu huruf itu batal ya. Yang pertama, idza kanal harfu mamdudan. Bila adalah huruf itu huruf yang mamdudan, yang panjang, huruf mad. Huruf mad itu karena pada makna 2 huruf walaupun satu huruf. A, qa. Wa harful maddi hiya al alifu wal wawu wal ya, dan bermula huruf mad, dianya huruf mad itu alif, waw dan ya. Yang kedua, idza kana mufhiman. Tadi satu huruf enggak batal walaupun sengaja, kecuali pengecualiannya idza kana mufhiman. Bila ada ianya huruf itu mufhiman, memberi paham, satu huruf tapi orang yang mendengar atau kita yang mengucapkan kita paham. Qaulihi qi, seperti ucapannya seseorang qi. Qi ini minal wiqayah, diambil dari wiqayah, artinya fi'il amar, waqayati qi, jaga olehmu. Kalau kita paham kan, qi maksud kita fi'il amar ya batal. Au'i minal wa'i, diambil dari wa'i, fi'il amar juga. Bina misal, bina multawi. Ai, paham olehmu. Wa'i artinya paham olehmu atau sadar olehmu. Itu batal. Yang ketiga, walaupun satu huruf juga batal, idza kana biqasdil la'bi, bila ada ia dengan tujuan bermain-main, lagi sholat mau mempermainkan sholat. Membatalkan akan sholat oleh berbicara sengaja walau dengan 2 huruf. Dan membatalkan akan sholat oleh berbicara wanasian, hal keadaan bicara itu orang yang lupa dia ngomong. Batal juga, syaratnya ingkasura, jika banyak ianya kalam. Jadi kalau lupa disyaratkan banyak, tapi kalau sengaja enggak harus banyak. Kalau lupa, kalau banyak baru. Apa ukuran banyak? Ukuran banyak artinya wazada ala arba'i kalimatin urfiyah. Lebih ianya kalam di atas 4 kalimat yang urfiyah. Secara uruf itu udah dianggap 4 kalimat. Udah batal. Wa ila aina anta. Itu lebih parah lagi kalau khitab kan. Ana adhabu ilal madrasah, udah 4 kalimat. Jadi lebih ia di atas 4 kalimat yang urfiyah inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, lebih dari 4 kalimat udah dianggap banyak. Ini berdasarkan hadis Dzuliyadain, karena Dzuliyadain ketika itu sholat bersama Nabi baru 2 rakaat sholat zuhur udah bangun. Kemudian Dzuliyadain bertanya, anasita ya Rasulullah am kasarta? Engkau lupa atau engkau kasar ya Rasul? Bagaimana jawab Nabi? Kalau enggak salah, gimana jawab Nabi? Dua-duanya buka. Hal kazalik, kalau enggak salah, saya lupa. Pokoknya Nabi menjawab berdasarkan hadis itulah nanti para ulama menyatakan. Kemudian Nabi langsung melanjutkan sholat takbir lagi, menyambung rakaatnya. Jadi para ulama di situ menjadikan dalil bahwa kalau lupa di bawah 4 kalimat boleh, nggak batal. Wasitti kalimatin, dan lebih ia di atas 6 kalimat indal Qulyubi wa Ba'asyan. Jadi menurut Syekh Qulyubi dan Syekh Ba'asyan dianggap banyak itu kalau lebih 6 kalimat. Itu juga berdasarkan riwayat dari Ziljadain itu, ada dua riwayat tadi dengan lafaz yang berbeda. Jadi kalau udah lebih dari 4 kalimat atau 6 kalimat, fatabtuduh sholatu sawa'an akana muta'ammidan amnasian, maka batallah sholat
bersamaan ada ianya kalam tadi sengaja atau lupa. Bersamaan ada ianya orang yang berkalam itu yang sengaja atau lupa. Kalau lebih dari 4 kalimat atau 6 kalimat, batal. Amma idza kana qalilan aqalla min arba'i kalimatin urfiyah fatabtulu idza kana muta'ammidan. Wa idza kana nasiyan fala tabtul. Adapun apabila ada ianya kalam itu sedikit, arti sedikit, aqalla kurang dari 4 kalimat yang urfiyah menurut Ibnu Hajar, atau kurang dari 6 kalimat menurut Qulyubi, maka batal ianya sholat jika sengaja ia. Jika tidak ada ia itu yang sengaja. Kalau kalimatnya lebih dari 4 kalilan. Kalilan maksudnya di bawah 4 bukan lebih, tapi sengaja batal. Adapun bila lupa maka tidak batal. Kemudian wa yubtiluha, membatalkan akannya salat oleh amal kasir, oleh kegiatan yang banyak. Amal perbuatan yang banyak tentunya yang tidak ada hubungan dengan salat. Contoh di sini yang banyak, kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah. 3 langkah berturut-turut maksudnya. Kita lihat di sini. 1, membatalkan akan salat oleh amal yang banyak. Amal apa? Alladzi laisa min jinsi af'alis shalah. Amal-amal alladzi yang tidak ada ya daripada jenis perbuatan salat. Jadi perbuatan yang tidak ada hubungan dengan salat. Nah, contohnya tadi kasalasi khutuwatin seperti 3 langkah. Salasi dorobatin mutawaliyatin seperti 3 kali melangkah yang beriring-iring. Kita langkah 1. Jadi sekali langkah itu dianggap 1. Kaki kita sejajar. Syub ini udah 1. Kita tambah 1 lagi udah 2. Bukan ini kaki kesini tarik ini jadi 1, bukan 2 kali itu. Sekali gerak 1, gerak kiri jadi 2. Kalau kita langsung berhenti ya nggak apa-apa. Misalkan mau pindah saf, bergerak, enggak. Kemudian berhenti sejenak, gerak lagi, boleh. Nah, ini 3 langkah berturut-turut. Wa dhabitut tawali, dan bermula dhabit, ketentuan beriring-iring itu antun sabul khutwatu saniyah ilal khutwatil ula. Itu bahwa dinisbahkan akan langkah yang kedua kepada langkah yang pertama. Nah, kalau langkah yang kedua dianggap dekat dengan langkah pertama, itu namanya beriring-iring. Tapi kalau kita langkah, diam. Langkah lagi, enggak beriring-iring. Wala tabtulu biharakatin khafifah, tidak batal yang salat dengan gerakan yang ringan. Wa in kasurat, sekalipun banyak ianya gerakan yang ringan. Wa tawala, dan beriring-iring ianya gerakan yang ringan. Gerakan yang ringan maksudnya dari bagian tubuh yang kecil, seperti kita menggerakkan jari terus-menerus, menggerakkan kuping terus-menerus misalkan kita bisa, atau menggerakkan hidung atau pelupuk mata. Itu walaupun banyak beriring-iring enggak batal. Bal tukrahu, tetapi dimakruhkan akan dianya bergerak tersebut. Kata ini ada, kata riki aswabihi, seperti menggerakkan jari jemarinya, bisubhatin, dengan tasbih, misalkan megang tasbih salat, gerak-gerakin. Au hikatin, seperti menggaruk-garuk. Wa in tawalat, sekalipun beriring-iring ia. La bikasdit tala'um, bukan dengan tujuan bermain-main. Kalau tujuan bermain-main batal juga. Fatabtulu wa in qalla, maka batal ianya salat sekalipun sedikit ianya gerakan. Kalau tujuannya tala'ub bermain-main. Kok dalam salat main-main kan? Kemudian batal akannya salat oleh al-aklu wa syurbu, oleh makan dan minum. Apa maksud oleh makan dan minum? Ada orang makan dalam salat. Qaliluhu wa kasiruhu, maksudnya sedikitnya makan, sedikitnya minum, banyaknya makan, banyaknya minum. Ada sisa makanan di mulut kita telan. Amdan, itu hal keadaan makan tadi sengaja. La sahwan, tidak kalau lupa. Tidak kalau lupa, inqalla, jika sedikit. Kalau sedikit tertelan ada di mulut karena lupa nggak apa-apa. Tapi kalau banyak kan nggak mungkin lupa. Ya, jadi sedikitnya makan minum, banyaknya makan minum sengaja batal. La sahwan, kalau lupa tidak batal jika sedikit. Urfan, sedikit pada uruf. Jadi kalau udah 1 suap itu pada uruf banyak itu kalau dalam sholat. Kana ma'al jahli, atau makan ada ia bersama jahil, belum tahu dia, baru masuk Islam. Kemudian 4, wangkisyaful aurah, batal juga akan sholat oleh terbuka aurat.
Tiba-tiba kita sholat di apa namanya, di sawah misalkan, angin bertiup membuka aurat kita. Nah, ilam tustar halan, jika tidak ditutup akan dianya aurat halan ketika itu juga, ya, langsung batal. Tapi kalau begitu kebuka langsung ditutup, ya nggak apa-apa. 4, mana 4? Ghairul ma'af apa? Hakadha, ya ini. Hadza idza kasyafat hari. Ini kalau langsung ditutup nggak batal. Idza kasyafat hari, bila membuka akannya aurat oleh angin. Amma idza kasyafaha ghairur rih, adapun bila membuka akannya aurat oleh bukan rih, bukan angin. Mudarat iya, sekalipun ditutup akan dianya aurat halan pada ketika itu juga. Wa in sutira. Tadi angin, tapi kalau bukan angin, kita misalkan diseruduk hewan, lagi sholat, aurat terbuka, itu walaupun langsung kita tutup, batal. Begitu juga kalau teman kita yang menarik pakaian kita. Ini khusus pada angin berarti. Baru boleh langsung menutup, nggak batal. Wa wuqu'un najasah. Wa wuqu'un najasah, dan membatalkan akannya salat oleh kejatuhan najis. Ilam tulqa, jika tidak dibuang akan dianya. Tulqa ini majzum, tanda jazamnya buang huruf ilat. Ilam tulqa halan, jika tidak dibuang akan dianya najis halan pada waktu itu juga. Min ghairi hamlin, dari ketiadaan menanggung. Artinya ketika kita kejatuhan najis, katakanlah lagi sholat, tai cecak jatuh menimpa topi, itu kalau langsung kita buang nggak batal, tapi kalau nggak kita buang batal. Atau langsung kita buang, syaratnya ketika kita membuangnya tidak menanggungnya, tidak najis itu di atas tangan kita. Kalau di atas tangan berarti kita membawanya. Kalau membawa, walaupun kita buang tetap batal, tapi dari pinggir kita dorong dia. Nah, begitu. Wa yubtuliha sabukul imam, membatalkan akannya salat oleh mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Kita lihat di semuanya. 6. Nah, jadi batal salat kalau tidak langsung dibuang najis. Au ta'akhara, atau telat ia dalam membuangnya najis, batal juga. Amma iza azalaha ma'al hamli fatabtulu salatu. Adapun bila membuang, menghilangkan ia akannya najis ma'al hamli, bersama menanggung. Arti menanggung, topi itu di atas tangan kita, itu menanggung namanya. Itu batal, fatabtulu salatu, maka batallah salat. Jadi tadi batal salat lagi kalau mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Kita duluan imam 2 rukun. Mutawaliyaini tawilaini, yang beriring-iring keduanya 2 rukun, lagi yang panjang. 2 rukun panjang. Maksud 2 rukun panjang, kita tahu rukun panjang. Rukun panjang itu seperti berdiri, ruku, sujud. Nah, jadi kita mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Imam masih berdiri, kita udah ruku, udah i'tidal, udah sujud. Nah, imam masih berdiri, kita udah di sujud. Itu namanya mendahului imam dengan 2 rukun. Batal salat. Au tawilan wa kasirin, atau 1 rukun panjang, 1 rukun pendek. Nah, batal juga. Imam masih berdiri, kita udah i'tidal. Kita udah ruku, udah bangun dari ruku, udah i'tidal. Ini batal kalau di sini. Kenapa? Li fahsyil mukhalafah. Karena keji perbedaannya jelek. Namanya makmum mestinya mengikuti imam. Ini kita duluan. Bi khilafi ma idza kana taqaddumuhu sahwan au jahlan. Dengan sebalik ma bila adalah terdahulunya seorang itu lupa atau jahil. Kalau kita mendahului karena lupa atau karena nggak tahu, beda lagi. Baru masuk Islam nih ceritanya, atau tinggal di gunung, nggak ada guru. Nah. Au takaddumihi birukunin fi'liyin au qauliyin. Ini masih yang tidak batal. Dengan sebalik ma bila adalah terdahulunya seseorang, itu sabit dengan rukun fi'li. Dengan 1 rukun fi'li. Imam masih berdiri, kita udah ruku, itu nggak batal. Atau mendahului dengan rukun qauli, duluan kita baca Fatihah, begitu, nggak apa-apa. Au birukunaini fi'liyin wa qauliyin, atau mendahului imam dengan 2 rukun, fi'li 1, qauli 1, nggak apa-apa juga. Duluan kita baca Fatihah, langsung kita ruku, itu belum batal juga.
Tapi syaratnya ghaira takbiratil ihrami wassalam, selain takbiratil ihram dan salam. Kalau duluan kita takbiratul ihram ya enggak sah, batal sholat kita karena kita ikut imam tapi duluan kita takbir atau duluan kita salam. Nah, ini batal. Nah, karena ini menjadi kuncinya. Enggak boleh duluan takbir, enggak boleh duluan salam. Amma bihima fatabtulu, adapun mendahului imam dengan keduanya dengan takbiratul ihram dan salam, maka batal ianya sholat. Wa suratu sabqi ayyarka al ma'mumu wa ya'tadila wa yahwiya lisujud wal imam qa'imun. Ini bermula gambaran mendahului imam itu bahwa rukuklah oleh makmum. Makmum rukuk wa ya'tadila, dan i'tidalnya si makmum rukuk langsung i'tidal sami Allahu liman hamidah, wa yahwiya lisujud, turun dia untuk sujud. Kita udah disujud. Jadi rukuk satu rukun panjang, i'tidal rukun pendek, sujud udah rukun panjang lagi, wal imamu qa'imun, bermula imam itu masih berdiri. Nah, begitu udah batal tuh. Kama atamadahu Syekhul Islam wal Khatib wa Ramli wa ghairuhum. Sebagaimana yang berpegang akannya oleh Syekh Islam, oleh Khatib, oleh Ramli dan lain mereka. Qala fit Tuhfah, berkata ianya Syekhul Islam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Au ayyarka'a qablal imam, atau bahwa rukuk ia sebelum imam, dia rukuk. Falamma aradal imam, manakala menghendaki oleh imam ayyarka'a rafa'a, dia rukuk duluan. Ketika imam mau rukuk, falamma aradal imam, manakala menghendaki oleh imam bahwa rukuk ianya imam baru mau rukuk, dia langsung rafa'a, bangkit. Dia enggak sempat rukuk bersama imam. Dia rukuk, imam mau rukuk, dia udah bangun lagi. Itu udah dianggap mendahului satu rukun panjang. Falamma aradal imamu ayyarfa'a sajadah, maka manakala menghendaki oleh imam bahwa bangkit ia, sujud ia. Imam mau sami Allahu liman hamidah, dia udah sujud. Itu dianggap mendahului imam dengan dua rukun panjang, walaupun tidak berturut-turut. Ini dianggap berturut. Ini model versi Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Falam yajtami ma'ahu fi ruku'in wala i'tidalin, maka tidak bertemu ia bersama imam dalam rukuk, tidak pula dalam i'tidal. Intaha Busyral Karim. Ini diambil dari kitab Busyral Karim. Tadi dengan dua rukun perbuatan, biruknail fi'liyaini, dengan dua rukun perbuatan keduanya. Oh, ini lain lagi nih, tertinggal. Wa kadza takhallufu bihima, demikian batal salat tertinggal dengan keduanya dua rukun. Ini tertinggal kita, imam duluan. Nah, artinya biruknainil fi'liyaini, dengan dua rukun perbuatan. Wa suratut takhalluf, bermula gambaran tertinggal itu ayyazulal imamu an haddil i'tidal, bahwa berpindahlah oleh imam daripada batasan i'tidal. Imam sudah tidak i'tidal lagi. Wal ma'mumu fil qiyami masalan, dan bermula makmum itu pada posisi berdiri masalah. Makmum berdiri, imam sudah rukuk, Allahu Akbar. Kemudian imam udah sami Allahu liman hamidah. Rukuk satu, sami Allahu liman hamidah, ini langsung udah mau sujud. Nah, udah mau sujud. Ayyazula, bahwa hilanglah oleh imam dari batasan i'tidal. Imam sudah i'tidal mau sujud, udah mulai masuk ke dalam sujud, udah dianggap lewat. Kita tertinggal dua rukun, yaitu rukuk satu, i'tidal satu. Walaupun satu panjang, satu pendek. Ini batal. Tertinggal dengan dua rukun perbuatan, enggak disyaratkan harus panjang keduanya. Nah, ini contohnya panjang satu, pendek satu, sudah batal. Syaratnya bi ghairi udhrin, kita tertinggal dengan tanpa udhur. Adapun dengan udhur beda lagi. Arti udhur, imam cepat banget baca Fatihahnya, sementara kita lambat. Ini ada keuduran. Ini bi khilafi idza kana bi udhrin, dengan sebalik bila ada ianya tertinggal dengan sebab uzrin, ada alasan. Ka Israil imami wal mu'mim, ka Israil imami, seperti cepat imam terlalu cepat ngebut, wal ma'mumu batiul qiraah, sementara bermula si makmum itu yang lambat bacaannya. Au sahwil makmum anil qiraah, atau seperti lupa si makmum dari qiraah. Dia habis Allahu Akbar santai, lupa dia. Pas imam ruku, dia baru ingat, saya belum baca Fatihah. Ya, seperti lupa imam dari qiraah Fatihah, baca Fatihah, hatta raka'al imam, hingga ruku'lah oleh imam. Imam dah ruku', fahina idzin yu'adzaru ila tamami salasati arkanin tawilah. Maka ketika itu dia terlupa membaca Fatihah, atau dia lambat bacaannya. Ketika itu diodorkan akan dia hingga sempurna 3 rukun yang panjang.
akhiruhal irtifa'u minas sujudis tsani, yang bermula akhirnya rukun panjang itu bangun dari sujud yang kedua. Jadi dimaafkan tertinggal 3 rukun. Contoh dia berdiri, imam udah rukun 1, i'tidal itu rukun pendek, sujud lagi udah 2 rukun panjang, duduk antara 2 sujud rukun pendek, sujud lagi. Ya, di sujud kedua kalau si makmum masih berdiri itu masih belum batal. Begitu imam mau bangun dari sujud kedua, si makmum sudah ruku, itu namanya 3 rukun, masih ketinggalan 3 rukun, masih dimaafkan. Imam sudah sujud kedua, makmum baru ruku, itu dimaafkan sampai di situ. Begitu lebih kurang. Ini masalah lain apa gimana? Ya, ini wala tasihus shalah, ini masalah berjamaah kelihatannya. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.